Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang uji Main Whitney U dengan menggunakan software SPSS versi 20. Ya, uji Main Whitney U ini bisa dikatakan dengan nama Two Independent Sample Test atau uji dua sampel bebas, yang mana pada hakikatnya sebagai uji alternatif dari statistik parametrik ya pada uji independent sample t-test dengan prasyarat analisis bebas, artinya mampu digunakan untuk tipe data ordinal ataupun tidak memerlukan asumsi terdistribusi normal. Jadi pada uji ini ketika Anda melakukan uji ingin mengolah data statistik di sini dengan uji sampel dua sampel bebas ya, baik dia nanti diuji dengan asumsi dasar itu terdistribusi data normal ataupun tidak terdistribusi normal, maka bisa dilakukan pada uji Main Whitney U ini. Ya, uji ini digunakan untuk menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda di antara dua kelompok yang independen. Ya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Main Whitney U ini, yang pertama adalah jika nilai asimsik atau probabilitas ya lebih kecil dari 0,05, maka HA-nya diterima ya. Jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05 ya, asimsik itu asymptotic signifikansi atau nama lain adalah probabilitas ya, maka HA-nya ditolak ya. Oke, langsung untuk lebih jelasnya kita lihat contoh data penelitian saja. Ya, di sini ada contoh data. Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan indeks prestasi kumulatif antara mahasiswa laki-laki dan perempuan yang aktif di unit kegiatan mahasiswa. Diperoleh data sebagai berikut. Jadi di sini adalah data IPK ya, IPK laki-laki dan perempuan yang aktif di UKM. Ya. Untuk laki-laki seperti ini datanya. Ada berapa siswa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 sampel untuk laki-laki dan 8 sampel untuk perempuan, data IPK. Kemudian gunakan taraf signifikansi 5% atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Maka kita uji hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara mahasiswa laki-laki dan perempuan yang aktif di UKM, unit kegiatan mahasiswa ya. Ini keliru. Terhadap indeks prestasi kumulatif ya. Oke, jadi ini ya. Pertama adalah input data ke SPSS. Yang kedua adalah analisis data dengan SPSS, yaitu jika asumsi dasar normalitas terpenuhi, maka menggunakan statistik parametrik dengan uji independent sample t-test. Jika tidak, maka menggunakan statistik non parametrik, yaitu uji Main Whitney U. Ya, yang ketiga adalah interpretasikan hasil output. Ya, jadi ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah input data ke SPSS. Yang pertama adalah input data ke SPSS. Langsung saja kita buka datanya. Di sini saya sudah menginputkan datanya. Untuk lebih jelas bagaimana cara menginputkan data ke SPSS, bisa dilihat di video sebelah sini, link video di sebelah sini. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini variable view. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama adalah jenis kelamin atau saya singkat di sini adalah JK pada kolom name. Yang kedua adalah variabel terikatnya, yaitu adalah IPK ya, indeks prestasi kumulatif atau nilai IPK-nya. Ya, untuk yang jenis kelamin atau sebagai variabel bebas di sini memiliki kelompok varian ya, kelompok kategori ya, antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki di sini saya beri simbol 1, angka 1, kemudian untuk yang perempuan saya beri simbol angka 2 di situ. Ya. Selanjutnya untuk measure-nya ya, itu adalah nominal untuk yang variabel jenis kelamin, karena di sini setara ya, jadi antara kelompok laki-laki dan perempuan itu setara ya, maka dipilih nominal. Kemudian untuk IPK di sini
indeks prestasi kumulatif mahasiswa tidak ada value-nya karena dia variabel terikat ya. Ya, kemudian measure-nya sudah pasti di situ karena datanya angka adalah data rasio atau scale di sini. Oke, kita langsung ke data view. Di sini ada dua variabel ya, JK dan IPK. Silahkan nanti diinputkan seperti ini. Ya, langsung saja kita uji. Nah, biasanya di awal ketika apakah uji hipotesis yang kita lakukan nanti apakah menggunakan statistik parametrik atau non parametrik, maka kita harus menguji terlebih dahulu adalah uji asumsi dasar. Untuk kasus ini, uji asumsi dasar yang harus diuji adalah hanya satu, yaitu uji normalitas data. Ya. Nah, maka di sini kita akan coba untuk uji normalitas data. Caranya gimana? Klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic. Ya, ini kita menggunakan uji asumsi dasar normalitas ya, dengan teknik Kolmogorov atau Lilliefors dan Shapiro-Wilk ya. Kemudian descriptive statistic, kemudian explore ya. Nah, di sini kita masukkan untuk yang dependen adalah pasti adalah indeks prestasi ya, data variabel terikatnya atau data rasio. Kemudian di sini untuk yang factor list itu kita masukkan jenis kelamin ya. Lalu kita klik tombol plots ya yang ada di sebelah kanan ini. Nomor 2 ya. Kemudian kita langsung centang saja normality plot with test karena yang kita butuhkan hanya normalitas data. Langsung saja klik continue, kemudian OK. Ya. Sudah muncul hasilnya. Kalau kita bisa klik di sini ada test of normality, kita klik langsung maka akan menuju ke tabel tersebut. Nah, ini adalah data uji normalitas pada data penelitian ini. Langsung saja kita interpretasi apakah data ini nanti distribusi datanya normal atau tidak normal ya. Di sini saya sudah menyediakan interpretasi output. Untuk data interpretasi output bisa di-download di kolom deskripsi. Ya, termasuk untuk jenis soalnya ya. Soalnya ada di kolom deskripsi juga. Ya, di sini kita langsung saja kita bahas ya tentang uji asumsi dasar yaitu normalitas data. Ya, dasar pengambilan keputusannya jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka distribusi data normal. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal ya. Selanjutnya, nah di sini data tabel ini saya ambil dari data hasil output di sini ya. Jadi ini saya copy paste ya. Saya copy paste ke data interpretasi output. Nah, di sini. Sehingga di sini akan mempermudah saya dalam menginterpretasi. Nah, di sini ada dua uji. Yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors ya. Yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Ya, kita uji karena ini untuk latihan, kita uji dua-duanya ya. Yang pertama untuk Kolmogorov-Smirnov. Didapat dari hasil output jenis kelamin laki-laki ya. Jenis kelaminnya kelompok laki-laki ya terhadap indeks prestasi kumulatif ya. Mempunyai signifikansinya, lihat signifikansinya di sini berapa? 0,200 ya. Jadi udah pasti ini adalah lebih dari 0,05 ya. Maka distribusi datanya normal. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan ya. Ya ini maaf ini salah ya, perempuan. Ya, terhadap indeks prestasi kumulatif ya mempunyai signifikansi berapa? 0,200 juga. Ya, maka ini lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal. Jadi untuk teknik uji Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors itu semua kelompok kategorinya ya distribusi datanya normal semua. Kita lihat untuk yang uji Shapiro-Wilk ya. Uji Shapiro-Wilk di sini didapat dari hasil output ya jenis kelamin laki-laki ya terhadap indeks prestasi kumulatif mempunyai signifikansi. Kita lihat yang Shapiro-Wilk signifikansinya 0,956 ya. Berarti lebih besar dari 0,05. Maka distribusi datanya normal. Oke, selanjutnya untuk kelompok perempuan ya, jenis kelamin. Nah, ini kita ganti lagi. Perempuan.
terhadap indeks prestasi kumulatif mempunyai signifikansi 0,407 ya. Berarti sudah pasti adalah lebih dari 0,05. Maka distribusi datanya adalah normal. Nah, di sini untuk kedua uji sudah jelas dia distribusi datanya normal, maka bisa Anda pilih. Nah, untuk pemilihan dalam interpretasi ya, untuk dilampirkan di data hasil skripsi, di situ biasanya karena di sini data untuk sampelnya hanya sedikit atau di bawah 50 ya untuk sampel ini, maka kita pilih yang berdasarkan uji Shapiro-Wilk di sini. Jadi ya nanti yang kita masukkan atau yang kita tulis hanya uji Shapiro-Wilk. Ya, kesimpulannya bagaimana? Ya, kalau secara real ya, artinya secara normal, maka karena data berdistribusi normal ya, maka pengujian hipotesis ini digunakan statistik parametrik, yaitu dengan uji independent sample test. Jadi kalau yang seharusnya ini yang kita pilih ya. Akan tetapi karena kita untuk latihan ya dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik non parametrik, maka kita pilih dengan uji Mann-Whitney. Jadi untuk kali ini, untuk latihan ini kita akan analisis ya data tersebut dengan uji Mann-Whitney. Kenapa? Karena uji Mann-Whitney itu adalah uji statistik non parametrik yang bisa dinamakan adalah uji bebas. Baik dia nanti distribusi datanya normal ataupun tidak normal, itu boleh diuji dengan Mann-Whitney. Ya. Oke, langsung saja kita uji dengan statistik non parametrik ya untuk pengujian hipotesisnya dengan menggunakan Mann-Whitney test. Kembali ke data. Langkah pertama adalah klik analyze, kemudian non-parametric test. Di situ ada legacy dialogues. Anda pilih yang two independent samples, ya, karena dua kelompok sampel yang bebas ya, two independent samples. Nah, di sini kita masukkan untuk tes variable listnya adalah indeks prestasi, sedangkan untuk grouping variabelnya adalah jenis kelamin. Ya. Nah, di jenis kelamin ini tadi kita sudah menentukan. Untuk laki-laki adalah 1 ya di sini. Nah, di sini untuk laki-laki adalah 1, untuk perempuan ada 2 ya. Di sini. Di values-nya ini ya. Maka ini disesuaikan. Untuk define group-nya kita klik. Untuk grup 1 ya, laki-laki, untuk yang grup 2 adalah 2 ya. Selanjutnya klik continue. Ya, langsung saja test type-nya adalah Mann-Whitney. Kita langsung klik OK. Nah, maka didapat data tes statistik di sini. Oke, kita interpretasikan. Ya, karena di sini sudah saya sediakan interpretasinya. Nah, ini data output ini saya ambil dari hasil output yang sudah kita analisis tadi. Di sini kita copy paste ya, copy spesial tadi ya. Kita jangan lupa dicentang image ya. Image-nya dicentang, kemudian oke. Nah, kemudian bisa misalkan ini saya copy paste ya. Caranya klik paste spesial. Nah, di sini pilihnya adalah picture ya, bisa picture dalam bentuk format JPG ya atau picture PNG ya. Misalkan saya pilih JPEG ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah apa? Kita menginterpretasi. Yang pertama adalah membuat hipotesis HA dan H0 dalam uraian kalimat. Ya, untuk mengetahui HA dan H0-nya, ya, yang pasti di sini kita masukkan aja. Ya, untuk HA-nya udah kita bisa lihat di soal ya, contoh soal di sini. Nah, di sini seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan ya indeks prestasi kumulatif antara mahasiswa laki-laki dan perempuan yang aktif di UKM. Ya. Nah, di sini berarti ada perbedaan ya, terdapat perbedaan indeks prestasi. Maka ini adalah hipotesis alternatifnya. Untuk lawan katanya berarti apa? Tidak terdapat perbedaan ya di sini. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara mahasiswa laki-laki dan perempuan yang aktif di UKM. Nilai rata-rata IPK ya di sini ya. Ya. Maka di sini kita tuliskan H0 dan HA. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan signifikansi atau nyata ya, nilai IPK antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, HA-nya terdapat perbedaan signifikan. Dalam arti di sini adalah nyata antara nilai IPK antara laki-laki dan perempuan.
Ya, jadi untuk menguji hipotesis kita pertama harus membuat hipotesa A dan H0 untuk pembanding ya. Langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Ya, untuk pengambilan keputusan yang pada uji Mann-Whitney ini dilakukan dengan menggunakan uji probabilitas ya, atau di sini adalah asymptotic signifikansi, yaitu berdasarkan perbandingan nilai probabilitas. Yang pertama adalah jika probabilitas atau asimsik lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Jika probabilitas asimsik kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Ya, kita lihat dari tabel tes statistik di atas terdapat nilai probabilitas atau asimsiknya atau two-tiled ya. Berapa di sini? Ya. Di sini ada titik berarti 0,529. Ya, 0,529 itu udah pasti apa? Nah, ini lebih dari 0,05. Artinya kalau lebih H0-nya diterima. Kalau diterima apa bunyi hipotesisnya? Ya berarti yang diterima H0-nya. Berarti tidak ada perbedaan signifikan. Ya, nyata. Ya, perbedaannya nyata. Nilai IPK antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu ya keputusannya. Jadi di sini antara nilai laki-laki, IPK laki-laki dan perempuan yang aktif di UKM itu tidak berbeda secara signifikan atau nyata. Untuk kesimpulannya, nah ini bisa kita tambahkan ya data deskriptif ya untuk rata-rata antara IPK laki-laki dan perempuan. Nah caranya bagaimana dalam mencari data ini? Kita buka lagi data inputnya. Caranya gini, klik analyze ya, kemudian compare mean ya, kemudian klik means ya. Nah di sini kita masukkan indeks prestasinya adalah independent list ya. Ya, untuk data variabel terikatnya atau data ratio-nya, kemudian jenis kelaminnya di independent sample, di independent list ya di sini. Langsung saja klik OK. Ya kalau sudah. Nah, maka didapat report ya, indeks prestasi kumulatif. Nah, ini kita copy paste atau copy spesial ya. Oke, seperti tadi caranya kita masukkan ke interpretasi. Nah, di sini seperti ini. Maka didapat dari hasil output di atas nilai rata-rata IPK pada mahasiswa laki-laki ya sebesar 2,9556 ya, atau kita singkat 2956 gitu ya. Lebih kecil ya dibanding dengan nilai rata-rata IPK pada mahasiswa perempuan ya sebesar 3,066 ya. Sehingga itu secara deskriptif ya, berarti lebih kecil ya. Sehingga nilai rata-rata IPK antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan, ada perbedaan, akan tetapi tidak nyata atau tidak signifikan di sini. Ya. Jadi bisa dikatakan sama ya. Jadi ini tidak walaupun ada perbedaan ya tetap ada, tapi tidak signifikan. Maka itu dianggap sama. Ya. Ya, seperti itu cara interpretasi dan cara menganalisis, kemudian cara menginterpretasi dengan uji Mann-Whitney. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.